yang dikasihi Tuhan Yesus, sama-sama saya ajak untuk kita semua bangkit berdiri. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, fokus pikiran kita hanya kepada Tuhan. Karena kita akan memulai ibadah hari ini dengan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu terus kami rasakan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hari ini ya Tuhan kami mau buka hati kami mau fokus ya Tuhan tertuju kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan mengalir secara bebas ya Tuhan tempat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia saat ini ada di tangan-Mu ya Tuhan. Indonesia ya Tuhan akan aman dalam pelindungan tangan-Mu. Kami mau berkatakan shalom atas Indonesia. Indonesia akan selalu dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah tantangan zaman saat ini ya Tuhan. Kami mau berkatakan Indonesia akan selalu diliputi dari damai sejahtera-Mu. Biarlah Engkau turun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Bila Kau terus pakai Indonesia menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan, terkhusus kami mau berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami serta jajaran Kabinet Merah Putih ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk Bapak Prabowo serta wakilnya Pak Gibran ya Tuhan. Bila Kau memberkati kedua pemimpin kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, bila Kau terus mengurapi ya Tuhan. Bila setiap program dan kebijakan yang dibuat, kami percaya semuanya berasal daripada Tuhan. Dan semuanya boleh tepat pada sasaran. Bila Kau jauhkan dari segala macam orang-orang dengan kepentingan yang tidak benar ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan bahwa sungguh-sungguh program ini ya Tuhan sungguh-sungguh boleh memajukan kesejahteraan, kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mengangkat tangan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 kami Dr. Yanto. Bila Kau memberkati kedua hamba-Mu dengan hikmat urapan yang baru ya Bapa. Kami percaya Tuhan dimanapun pelayanannya berada, di situ Engkau ada ya Bapa. Kau terus sertai kedua hamba-Mu dan keluarga besarnya dengan berlimpah-limpah. Kau memberkati kesehatannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk generasi Yeremia-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini setiap kami anak-anak muda-Mu. Engkau pakai setiap kami ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Bapa. Bila Kau bentuk setiap kami menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, yang tidak kompromi pada dosa. Dan kami percaya Tuhan bahwa generasi kami akan terus Engkau pakai ya Tuhan. Biar di akhir Pentakosta ketiga ini ya Tuhan, biar setiap kami boleh menjadi penjangkau jiwa-jiwa, baik dimanapun kami berada ya Tuhan. Kehidupan kami ya Tuhan boleh memancarkan terang dan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga akan banyak orang-orang yang diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semangat memuji Tuhan, amin. Boleh lihat kiri dan kanan sambil dicolek, katakan semangat dong memuji Tuhan. Haleluya. Yang semangat memuji Tuhan sorakan karena kita mau mengembalikan setiap pujian dan pengagungan kita buat Allah kita yang luar biasa. Oh haleluya. Mari sama-sama katakan, berjalanlah di depanku, berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku, bukan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu,
Syukur bagi kasih yang sejati. Terimalah Semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan. syukur bagi kasih One yang more time say, terimalah hormat dan pujian yang syukur bagi kasih yang sejati. Everybody say, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukur untuk Tuhan, ku serahkan padamu.
buat Tuhan kita. Benar Tuhan, bahwa kami percaya Engkaulah Allah yang begitu dahsyat. Yang percaya, mari sama-sama dengan imanmu katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan kembali duduk. Sekarang adalah saatnya kita untuk menyaksikan news sepekan ke depan. Kepada tim multimedia, kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya hari Minggu 3 Mei 2026 pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Salviawati. PRJ Mandra Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kid Church English Service, sekolah minggu Mandra Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Buruh Internasional, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, KUL, dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat mulai hari Jumat 1 Mei sampai dengan Sabtu 2 Mei 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Senin 4 Mei 2026. Menara doa 24 jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. God is in this story. Halo semua, aku Joel, umur aku 10. Pas Kids Camp tahun lalu, pada saat PPW Night, tepatnya saat worship, aku ngerasa ada yang sentuh pundak aku. Tapi pas aku lihat gak ada siapa-siapa. Tapi aku yakin itu Tuhan Yesus. Dan saat itu aku ngerasa Tuhan itu sayang banget sama aku. Terima kasih udah mendengarkan. God bless you. Story. There's a generation that looks alive, but deep down still feels empty inside, searching endlessly, but never really find anything real. So they try to fill the void with everything, except the one thing that truly matters. A moment where they choose to go deeper and fully experience God. And that's where it begins, where purpose is found. And this isn't just a camp. You don't always find what you're looking for until you're willing to dive all the way in. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora.
Kami kan tenang di dalam-Mu Tuhan Yesus. Ku tenang sebab Kau Allah, dengan iman-Mu di saat badai. Amin, amin. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami kan tenang di dalam, kami kan tenang.
Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari dengan imanmu nyatakan, tenang kini, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin. Yes, Lord Jesus. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya.
Tuhan nyatakan. Tuhanlah yang membimbing Lord. Hatiku berserah, tanganku dipegang. Mari sambil angkat kedua tanganmu dan nyatakan, haleluya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku Haleluya. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih untuk sore ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh mengangkat tangan, kami boleh mengaminkan setiap janji-janji-Mu. Kami boleh berjalan dengan langkah Tuhan, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya kami, di mana kami datang di tempat ini, para jemaat dan juga WL Singer dan juga seluruh pengurus daripada CK7 Kemayoran. Dan aku dengan suami secara pribadi, semua kami mau belajar tentang Tuhan. Karena itulah kekuatan kami pada hari-hari ini. Semakin tidak ada kepastian, tidak menentu, gonjang gancing kanan kiri depan belakang. Tapi satu hal yang kepegang, Allah kami Allah yang tidak tergoncangkan. Terima kasih mempunyai Allah yang luar biasa. Terima kasih boleh menjadi anak-anak-Mu, semua karena Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Aku dan suami secara pribadi tidak ada yang lebih. Semua karena anugerah Tuhan kami boleh melayani tempat ini. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya, thank you. Shalom. Luar biasa ya. Lagunya itu udah lagu berapa ratus tahun yang lalu? Saya paling suka itu lagu-lagu luar biasa. Oke. Ini masih suasana apa ya? Suasana Paskah. Betul? Masih bulan April, betul? Nah, saya ada bawa oleh-oleh untuk jemaat CK7. Ini luar biasa loh. Ini bikinnya 3 hari 3 malam. Ya, ini ada telur. Telurnya luar biasa. Dan ini telurnya telur apa? Ini telur asin. Nah, pertanyaan saya, apakah Paskah hanya sekedar karena hiasan telur? Apakah Jumat Agung hanya bicara tentang liburan Bu Indri 3 hari, long weekend, staycation, betul. Nanti kita nginep di hotel dengan harga yang murah saja. Sayang sekali kalau engkau hanya menganggap Jumat Agung, hanya menganggap Paskah itu hanya sekedar karena special occasion, betul. Nah hari-hari ini ingat baik-baik, kita butuh salib. Kita butuh korban Kristus. Karena hari-hari ini akan semakin mengerikan. Jangan pernah pikir Indonesia akan semakin aman, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Itu akan terjadi. Sudah bertahun-tahun saya ngomong hal yang sama, betul dari tahun 2025 akan terjadi masa sukar. 2026 sudah terjadi, 2027 lebih lagi nanti. Tapi kalau engkau nangkap pesan Tuhan hari ini akan berbeda hidup kita, betul ya. Nah saya selama bulan April tanggal 1 saya kebetulan memang ada di sini baru ini ya. Nah dari mulai tanggal 1 itu saya dapat semua tentang salib. Kenapa bilang? Tuhan mau sampaikan sesuatu. Nah kalau engkau dengar waktu ada Yesus disalibkan, itu ada 7 perkataan ilahi, tahu ya? Yang Eloi, Eloi, lama sabachthani, betul? Udah itu dikatakan, aku haus. Yang ketiga dikatakan, kuserahkan nyawaku padamu Tuhan, betul? Yang keempat, ampuni dosa mereka, betul? Yang kelima, ibu ini anakmu
muridnya itu ibumu, betul? Ada 7 kalimat. Ternyata itu bukan hanya sekedar kalimat yang saya dapat dari Tuhan. Itu adalah khotbah yang sangat luar biasa. Kenapa bilang? Kalau saya khotbah seperti ini sekarang, itu wajar, biasa-biasa saja. Saya dalam keadaan oke, tadi dapat anggur di kantor, betul? Dapat minuman teh, chamomile, biasa. Tapi Yesus menyampaikan khotbah itu, menyampaikan pesan itu dalam keadaan sekarat, tidak mengalami hal yang baik, dalam keadaan berdarah-darah, dalam keadaan disiksa. Dan yang paling luar biasa khotbahnya berkata, Bapa ampuni dosa mereka, mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Ini luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya hari-hari ini banyak belajar tentang salib. Ya sebelum masuk pada khotbahnya, buka 1 Korintus 1 ayat 18. Saya waktu dapat ayat ini dari mulai tanggal 1 April, saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Karena hari-hari ini gereja banyak gak suka tentang salib. Jemaat banyak gak suka tentang salib, maunya tentang berkat tercurah saja, betul. Maunya tentang promosi, maunya hanya tentang keluarga yang dipulihkan, maunya tentang sekarang penyakit disembuhkan. Itu boleh, tapi itu bonus. Tapi ini yang paling luar biasa. Sama-sama baca yuk 1 Korintus 1 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah bukan karena waktu engkau punya usaha maju. Kekuatan Allah bukan waktu engkau sembuh dari kanker. Kekuatan Allah adalah pemberitaan salib. Ini kita butuhkan hari-hari ini. Karena salib bicara tentang kekuatan Allah. Engkau dan saya tidak akan bisa bertahan hari-hari ini tanpa kekuatan Allah. Kekuatan Allah gak ada hubungan dengan mujizat. Kekuatan Allah bicara tentang salib Kristus. Nah tapi hari ini saya gak ngomong tentang salib. Tapi intinya nanti minta hikmat dari Tuhan. Coba baca dalam Matius 26 tentang proses Yesus di Getsemane sampai dia naik ke surga. Nanti kita akan merayakan kenaikan Yesus, betul? Nanti kalau baca Lukas 23 sampai Lukas 24, itu luar biasa semuanya. Maka saya bilang Tuhan luar biasa tentang salib rupanya. Tapi bagi orang bodoh dianggap itu ngapain juga. Katanya orang Kristen, katanya Tuhannya hebat tapi kok mati. Itu bagi orang yang mau binasa. Tapi bagi engkau yang mau diselamatkan, responin korban Kristus. Amin. Tadi pagi saya menyampaikan di Fluid, saya sampaikan tentang Gideon. Tahu tentang Gideon? Gideon itu dikatakan adalah pribadi yang penakut. Gideon itu dikatakan adalah pribadi yang lahir dari suku Manasye. Itu di Yakub itu punya anak 13, betul. Nah salah satu diantaranya adalah Yusuf, betul. Nah Yusuf itu punya anak 2, Efraim sama Manasye. Nah ini si Gideon ini adalah keturunan Manasye, adalah yang paling kecil dan kaumnya paling kecil ya. Intinya dia itu gak diperhitungkan oleh dunia, tapi bisa dipakai untuk menghancurkan patung-patung Baal yang pada saat itu ada. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang pilihan Tuhan itu gak pernah harus orang yang sempurna. Tadi saya sampaikan tadi yang pagi deployed, betul. Karena kita pikir harus sempurna dulu baru dipakai oleh Tuhan. Harus tanpa cacat. No, makin engkau tidak dihitung oleh dunia, makin engkau mau dipakai oleh Tuhan. Tinggal tergantung respon kita hari ini. Dan yang ketiga tadi saya sampaikan adalah apa? Dikatakan Gideon itu orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi sayangnya kalau engkau baca akhirnya waktu dia mati, anaknya bermasalah semuanya. 70 anaknya lahir dari seorang Gideon. Bayangkan berapa istrinya. Halo, bayangkan sekarang kalau seorang istri punya anak 4, berarti berapa istrinya? Hampir 20, betul. Nah tapi kalau engkau baca kisahnya, seorang yang dipakai luar biasa, anaknya amburadul, 1 anak selirnya membunuh 70 anaknya yang lain pada hari yang sama. Artinya, kenapa bisa Bu Indri? Karena hari-hari ini orang mewariskan pada anak-anaknya adalah warisan harta. Jangan kau wariskan hanya amtam sama anakmu. Jangan hanya wariskan hanya sertifikat. Jangan wariskan hanya sekedar berlianmu yang 10 karat. Jangan wariskan hanya jabatanmu. Tapi wariskanlah iman pada anakmu. Selamat keluarga kita. Tepuk tanganlah Tuhan Yesus. Itu saya sampaikan tadi pagi di Pluit. Nah hari ini kita akan belajar tentang Ayub ya. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang luar biasa. Kita belajar banyak tentang mereka. Betul? Ya ini semua bicara tentang berita salib. Oke kita buka Ayub 1 ayat 6 sampai dengan 12 ya. Kita akan belajar hari ini cuma 6 ayatnya. Tapi ayatnya powerful. Dari Ayub ya. Oke dapat semuanya kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah siapa? Juga iblis. Yang kedua. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Dari mana saja engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan apa? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ayat berikutnya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apakah engkau perhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang berikutnya. Lalu jawab iblis pada Tuhan. Apakah dengan apa? Tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah. Terus. Bukankah engkau yang membuat apa? Pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Betul? Yang berikutnya, tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia apa? Pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Yang berikutnya,
Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tangan terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu engkau baca kisah ini, apa yang kau dapat? Cuma 6 ayat, tapi ayatnya powerful. Ada 6 pesan Tuhan hari ini kepada jemaat daripada CK7 Kemayoran. Yang pertama kita buka tadi, yang Ayub 1 ayat ke berapa tadi? Yang pertama, Ayub 1 ayat ke berapa? Ayub 1 ayat ke-6. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga siapa? Iblis. Halo, perhatikan baik-baik. Ternyata iblis ada di mana-mana. Jangan pernah pikir iblis hanya ada di tempat pelacuran. Jangan hanya pikir iblis ada di tempat narkoba. Jangan hanya pikir ada iblis di tempat-tempat orang-orang yang menjijikkan. No, iblis ada di CK7 juga. Itu ada ayatnya. Waktu anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, ada juga iblis datang, betul? Tadi katakan tadi iblis ada di mana-mana. Maka saya bawa bando ini. Nih. Iblis ada di mana-mana dan hari-hari ini banyak berdoa bagi gereja. Karena hari-hari ini banyak gereja yang bungkam tentang kebenaran. Contoh di Amerika. Lihat gereja bisa menikahkan orang sesama jenis. Apakah itu gak membungkamkan kebenaran? Itu gereja loh. Maka sekarang kita bingung. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda terutama, kalau engkau tidak kuat dalam ini. Hari-hari ini kalau engkau tidak kuat dalam ini, engkau pasti akan terpengaruh. Ini apa? Nih, ini buku yang paling afdol sampai selama-lamanya. Kalau engkau sekarang pakai buku dunia, engkau terbatas, ada daluarsa, ini gak pernah daluarsa. Makanya dikatakan tadi, gereja sekarang banyak yang kompromi. Kenapa? Memang iblis bukan hanya di luar, dalam gereja juga ada waktu kompromi tentang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menikahkan laki-laki dan perempuan loh, tidak ada dikatakan laki dan laki, Steve dengan Steve, betul? Atau Maya dengan Mayu, betul? Tidak ada. Tapi gereja sekarang bisa melakukan seperti itu, kenapa? Karena dianggap memang begitu, karena ini jam asasi manusia. Tapi kalau engkau baca ini, gak bisa dirubah, firman Tuhan tuh gak bisa berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Halo? Halo? Siapa yang masih suka baca firman Tuhan? Angkat tangan. Saya hanya kasih usul, karena saya pernah terjebak di sana. 20 tahun saya baca firman Tuhan pakai HP. Ada yang salah dengan baca HP? Enggak ada yang salah. Tapi sekarang kau baca Markus, lagi pas baca Alkitab, betul? Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Tiba-tiba, dikatakan di CP, di Central Park. Beli 1 kulkas, dapat 3 gratis. Kira-kira masih sempat gak baca Markus, Lukas, Yohanes? Ditinggalkan tuh semuanya. Gila, cepat! Jam 3 sore habis tuh salesnya. Ini banyak distraction kalau kita baca pakai Alkitab. Tapi kalau kau baca pakai ini beda. Dan jangan baca Alkitab sambil makan durian. Jangan baca Alkitab sambil makan rujak. Halo, fokus. Karena ini pikiran Tuhan. Hari-hari ini terutama buat pengusaha-pengusaha di tempat ini. Kalau engkau tidak tahu pikiran Tuhan, babak belur bisnis kita. Lihat sekarang, apa yang gak babak belur? Saham jatuh. Sekarang juga logam mulia gak jadi jaminan. Dolar sekarang tiba-tiba naik dan gak pernah tahu. Bensin sekarang, semua gak ada yang menjamin, betul? Negara Singapura yang paling aman, selama ini yang paling stabil juga goncang sekarang. Tapi kalau engkau punya ini, engkau bisa tahu bisnis apa yang harus kau lakukan. Anak-anak muda, kalau engkau pakai ini, engkau akan tahu usaha apa yang harus kau kerjakan. Pelayanan, kalau engkau pakai ini, engkau tidak akan salah dalam melayani Tuhan. Makanya hari-hari ini banyak renungkan ini. Nah dikatakan tadi adalah apa? Iblis ada di mana-mana. Pertanyaan saya, waktu mufakat jahat, salib Kristus, siapa yang mufakat jahat? Kita buka yuk, kita buka Matius 26 ayat 3 sampai dengan 5. Dikatakan apa? Pada waktu itu apa? Berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama apa? Kayafas. Dan mereka apa? Merundingkan satu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Coba perhatikan baik-baik. Yang berkumpul adalah imam-imam kepala loh. Yang berkumpul adalah orang-orang gereja. Harusnya mereka bicarakan tentang apa? Tentang KKR, betul? Tentang ada seminar, tentang doa malam. Tapi ini bukan untuk doa malam, bukan untuk penyembahan, bukan untuk KKR. Tapi untuk mufakat jahat, bagaimana cara membunuh kebenaran. Fakta, padahal mereka tahu kebenaran. Pertanyaan saya, kok bisa? Kok bisa? Imam besar, Imam Kayafas loh. Kok bisa kepala-kepala
hukum-hukum Taurat. Kok bisa sampai berencana membunuh kebenaran? Kenapa bilang? Karena mereka iri kepada Yesus, hati-hati dengan yang namanya kepahitan. Karena iblis hari-hari ini gak pakai musuh, dia gak pakai musuh. Kalau Amerika dengan sekarang Iran musuhnya gampang, betul. Kalau dia, ya coba saya tembak, ini ada isinya loh. Betul. Kalau engkau lihat musuh yang kelihatan, gampang gak? Gampang. Tapi hari-hari ini iblis gak kelihatan. Dia main di mana? Dia membidik hati kita. Makanya kalau hatimu dalam keadaan belum beres, jangan main-main. Kita bisa sama seperti ahli Taurat tadi. Mereka punya benci. Coba kita buka. Yuk kita buka yuk di sini yuk. Kita buka coba ayatnya. Kita buka coba ayatnya. Dikatakan di sini melalui hati. Wahyu 8 ayat 10 sampai dengan 11. Mana buktinya? Di akhir zaman ini iblis akan pakai satu saja dari antara tubuh kita yang sangat berbahaya. Wahyu 8 ayat 10 sampai dengan 11. Lalu malaikat ketiga meniup sangkakala dan jatuhlah sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Dan berikutnya dikatakan adalah apa? Nama bintang itu ialah apa? Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Perhatikan baik-baik, di akhir zaman ini iblis akan membuat kepahitan, dan neneknya kepahitan. Anaknya siapa? Iri hati, mendua hati, tawar hati, tinggi hati, keras hati, itu semua produk kepahitan. Bagaimana dengan hati kita? Jangan anggap enteng. Saya mau tanya seorang Yunus, kenapa Yunus bisa gagal pada orang pilihan Tuhan? Tahu kenapa? Karena waktu dikatakan bangsa Niniwe itu bertobat, Yunus marah sama Tuhan. Kok aneh? Harusnya kan dalam KKR besar ada banyak bertobat, bahkan binatang pun bertobat pada waktu itu. Kok bisa Yunus marah sama Tuhan? Dia bilang makanya aku tahu, makanya aku gak mau ke Niniwe. Karena aku tahu engkau pasti akan menolong orang-orang Niniwe kalau bertobat. Dia gak bisa menerima orang lain diselamatkan. Dia gak bisa menerima orang lebih baik daripada dia. Dia gak bisa menerima orang lebih diberkati. Dia ada iri. Kenapa bisa iri? Karena kepahitan. Pakai hari-hari ini periksa hati kita. Hari-hari ini jangan bangga dengan kita berkata, ini apa bapak-bapak ibu-ibu? Ini pemeriksaan laboratorium klinik. Siapa di sini yang suka periksa darah setahun 2 kali? Atau setiap bulan? Saya setahun 2 kali. Salah, nggak ada yang salah. Tapi kalau kau hanya periksa kolesterol, asam urat, hanya periksa sekarang jantungmu, hanya periksa sekarang bagaimana LDL saya, betul, itu baik tapi nggak jadi jaminan. Coba kita periksa hati kita. Karena ternyata hati kata kunci. Orang-orang tadi ahli agama bisa mufakat jahat. Kalau hatinya mereka jaga, nggak mungkin mereka melakukan hal yang seperti itu. Karena tanpa hati yang betul-betul mencintai Tuhan, nggak akan bisa kita lakukan 2 firman Tuhan yang begitu kuat. Kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan akal budi, dengan pikiranmu, maka engkau akan melakukan semua isi Alkitab. Itu kata kuncinya. Yang pertama dikatakan adalah apa? Ternyata ada iblis di mana-mana, betul? Halo? Yang kedua, mari kita lihat yuk yang kedua. Nah ini saya bawa apa nih? Ciri khas orang yang kepahitan itu pasti seperti ini, betul? Paria, betul? Orang kepahitan kelihatan nggak dari wajahnya? Kelihatan. Kelihatan. Walaupun engkau pakai minyak wangi, pakai makeup yang paling mahal. Kalau engkau kepahitan itu terpancar. Iblis gak takut kita ibadah, karena selama hati kita belum beres, kita gak akan bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Pasti. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita buka yuk. Coba kita buka sebelum masuk ke sana. Yeremia 17 ayat 9 sampai dengan 10. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 9 sampai dengan 10. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Berikutnya, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi batasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Perhatikan baik-baik. Kalau hati kita gak beres, percuma, percayalah. Iblis itu jago bapak-bapak, ibu-ibu, dia gak takut kita beribadah. Tapi engkau tidak akan pernah bisa bertumbuh apalagi berbuah. Karena penghalang kita berbuah adalah hati yang belum beres di mata Tuhan. Buktinya tadi lihat tuh, ahli Taurat, tahu firman. Mereka bukan pelayanan 1 tahun, 2 tahun, senior loh. Rajin datang ibadah di CK7. Tapi hatinya gak mau dibereskan. Dari mana kita tahu hati kita gak beres? Kalau ngeliat orang lebih hebat dari kita, iri gak? Pasti dia hanya korupsi. Kok wanita, betul mana wanita sini angkat tangan. Kalau kita lihat wanita yang lebih cantik, kita bisa bilang begini gak? Gila cantik banget kamu, atau gini, paling botok. Paling ke Korea, betul.
Dulu saya adalah orang yang paling iri hati. Saya banyak iri hati kepada banyak orang. Saya gak pengen orang lebih daripada saya. Makanya gak beres. Tapi sudah aku bereskan hatiku dengan pertolongan Tuhan. Beda hidupnya. Makanya engkau dengar firman, ketelan tuh semua firmannya. Geluk, geluk, geluk. Kenapa? Tidak ada lagi bentengnya. Tapi kalau hati gak dibereskan, itu membuat kita gak bisa mengerti firman. Maka kau baca pun sampai berulang-ulang, gak ngerti Bu Indri. Makanya gak bisa melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Ngerti aja kagak gimana melakukan kehendak Tuhan, betul? Hari ini yuk, pesan pertama, cek hati kita. Kalau engkau mau mengalami perkara besar khususnya di akhir zaman ini, cek hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka yuk Ayub 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan pada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan apa? Dari apa? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau dengar ini anak muda, ini seperti kita ditampar. Kenapa? Bayangkan iblis sampai hari ini saja tidak berhenti untuk mencari jiwa untuk binasa. Dia lakukan yang namanya amanat neraka. Dia copy dari Yesus. Yesus bilang pergi jadikan bangsa muridku, amanat agung. Itu pesan daripada Pastor Niko, betul? Amanat agung. Dia pikir, wah bahaya kalau orang Kristen melakukan amanat agung. Dia lakukan amanat neraka. Sampai hari ini dia gak pernah berhenti. Dia tetap cari jiwa untuk binasa. Maka kalau kita lihat sekarang orang yang jahat makin jahat. Halo? Karena itu memang perbuatan dia. Tapi hari-hari ini kita enggak. Kita lebih suka menjadi apa? Kristen yang bagaimana? Sebentar. Ini apa? Ini apa? Kita lebih suka menjadi Kristen yang di comfort zone. Yang penting ada ibadah jam 4.30. Nanti habis ibadah kita kemana? Makan di mana? Samcan yang paling enak di mana? Habis itu pulang ke rumah tidur. Nonton Netflix. Besoknya kerja. Habis itu minggu gereja lagi. Habis gereja makan lagi. Habis itu pulang lagi. Kapan bergeraknya? Iblis bergerak, kita tidak bergerak. Ini fakta loh. Halo? Kata firman Tuhan, pergi jadikan bangsa muridku, maka aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Hari-hari ini kalau kita tidak disertai oleh Tuhan, babak belur. Mungkin kau bilang, Bu Indri, bagaimana mau amanat agung? Semua harus jadi pendeta. Saya nggak ada ngomong pendeta. Engkau tidak bisa bergerak keluar seperti saya tidak bisa ke desa. Saya tidak bisa ke pelosok-pelosok. Tapi bisa nggak tangan kita bergerak ke desa? Bisa. Support para hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan di desa, mereka tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Support para hamba Tuhan. Mereka itu di sana adalah frontliner. Maka kalau lihat sekarang mereka itu betul-betul. Kebetulan sekarang kita punya pelayanan sama Pak Ari. Ya kita pelayanan untuk berkatin hamba Tuhan di desa. Itu mereka waktu kita Zoom kita lihat, aduh keadaannya mirisnya luar biasa. Itu mereka dapat perpuluhan pun tuh hanya cuma dapat mungkin ubi. Karena orang-orang yang dilayani orang sederhana dan mereka jauh-jauh ke sana. Nah kalau anak-anak Tuhan semuanya di comfort zone, bagaimana Injil sampai ke ujung bumi, bagaimana berita tentang salib sampai ke mereka. Ini bagian kita. Maka saya mau bawa ini apa nih? Tadi saya udah berikan ini, tapi balik lagi sama saya. Ini apa? Yang di tempat ini mau bergerak untuk mengambil bagian kepada para hamba Tuhan. Gereja ini punya pelayanan misi, betul? Ada ya Ibu Hera? Support pelayanan misi. Support pelayanan misi. Satu orang saja hamba Tuhan kau support. Saya punya di tempat kami, satu orang 500.000. 500.000 itu kalau satu bulan, itu cuma berapa satu hari? 15.000, betul? 500.000 bagi 30, 15.000. Engkau 15.000 makan di bawah nanti, kau makan bakso. Harga bakso sekarang 5.000, beli 3. Yang ada kalau kau makan tiap minggu, sakit perut, asam urat, kolesterol, masuk neraka lah kalau mati. Tapi kalau engkau berkati hamba-hamba Tuhan itu, mereka bisa makan, mereka begitu semangat mencari jiwa. Siapa di tempat ini yang mau belajar ambil support? Bukan ke saya. Datang ke gereja ini. Di gereja ini pasti punya program misi. Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau angkat tangan? Jangan tunda. Investasimu di surga gak akan sia-sia. Di dunia ini ngengat dan ngarat akan mengambilnya. Tapi di surga itu Tuhan perhitungkan luar biasa. Amin. Ada yang mau? Siapa yang mau? Ini saya mau kasih. Ini saya mau kasih. Mana saya Pak? Di mana Bapak? Bapak di mana? Luar biasa. Pak, nanti ambil ke Ibu Hera ya. Sudah waktunya kita bergerak. Percayalah. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Dikatakan tadi adalah apa? Iblis tahu. Dia pakai amanat neraka. Yesus tanya, dari mana lu? Dari jalan-jalan, keliling-keliling. Dia bukan shopping. Dia gak tertarik kongko-kongko di Starbucks. No.
Dia cari jiwa mana yang bisa dihancurkan. Maka sekarang banyak keluarga Kristen yang banyak bercerai. Itu perbuatan si jahat. Banyak keluarga Kristen sekarang yang dalam keadaan perzinahan, perselingkuhan. Itu pekerjaan si jahat. Maka kalau engkau tidak sadar ini, kita dalam keadaan bahaya. Yang pertama tadi adalah apa? Iblis ada di mana-mana, betul? Hari-hari ini banyak berdoa buat gereja yang banyak kompromi. Engkau di tempat ini yang kompromi, minta ampun sama Tuhan. Yang kedua tadi adalah apa? Dikatakan amanat agung, betul? Betul? Yang ketiga, Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Yesus, berkatalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi apa? Kejahatan. Apa artinya ini? Ternyata setiap gerakan kita Tuhan lihat loh. Jangan pernah engkau pikir Tuhan gak lihat. Setiap gerakan kita, tindakan kita, perhitungan kita punya rencana. Itu Tuhan lihat. Maka Tuhan lihat, lu gak lihat tuh Ayub, gak main-main loh dia. Tuhan tahu setiap kita. Maka hari-hari ini kalau engkau mau menjadi pribadi-pribadi yang bisa bertahan di akhir zaman, salah satu adalah apa? Nih, saya bawa nih. Ini adalah apa? Coba lihat. Ini saya bawa bibit. Tahu bibit? Ini bibit cabai. Betul? Bibit cabai ini untuk diapain? Untuk ditabur, betul? Hari-hari ini banyak menabur. Karena Tuhan lihat apa yang kita kerjain. Nih, waktu kamu tabur bibit kebaikan, pasti kau akan menuai kebaikan. Waktu kau menabur bibit kasih, pasti akan mendapatkan kasih. Waktu engkau menabur berkat, maka engkau akan diberkatin. Karena semua gerakan kita Tuhan lihat, bapak-bapak, ibu-ibu, taburlah pada waktunya engkau akan menuai. Enggak mungkin engkau menabur apel yang keluar jengkol. Enggak mungkin engkau menabur kebaikan yang keluar kejahatan. Tidak mungkin. Dikatakan tadi banyak orang enggak menabur hari-hari ini. Waktu engkau tidak suka menabur. Kenapa? Karena orang Kristen lebih suka menerima, betul? Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kata firman Tuhan? Berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Berarti orang yang bahagia itu orang yang suka memberi. Makanya orang yang awet muda, orang yang suka memberi. Yang gak suka memberi bukannya awet tua. Wah, coba lihat kanan kiri, ada awet tua gak di sini? Karena engkau tidak mau memberi bukan hanya uang. Engkau memberi perhatian, engkau memberi kasih, engkau beri pengampunan. Itu menabur benih. Waktu engkau menabur benih, engkau akan menuai pada waktunya. Itu maka tadi dikatakan, Tuhan bilang, kau lihat itu si Ayub. Tuhan tahu persis setiap gerakan kita. Kepada dunia kita bisa bohong, kepada pendeta kita bisa bohong, kepada istri bisa bohong, kepada suami bisa bohong. Tapi kepada Tuhan semua transparan. Amin. Ambil keputusan hari-hari ini. Kita perlu menabur. Karena dikatakan tadi Tuhan tahu gerakan setiap kita. Saya bisa di tempat ini kesannya keren. Tapi Tuhan tahu, hey Indri kau datang ke CK7 hanya mau cari popularitas. Tuhan tahu. Tapi waktu aku menabur karena aku peduli dengan jiwa. Tuhan akan perhitungkan. Setiap taburan kita itu akan ada harganya. Kau tabur kejahatan, kau pasti akan menuai kejahatan. Karena hukum tabur tuai gak berubah sampai dengan sekarang. Amin. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, mari kita lihat yang keempat. Yang keempat, Ayub 1 ayat 9 sampai dengan 10. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu, Ayub 1 ayat 9 sampai dengan 10. 1, 2, 3. Lalu jawab iblis pada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Coba baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Harusnya ini betul-betul menemplak orang Kristen. Iblis tahu persis anak-anak Tuhan itu diberkati luar biasa. Kita nggak sadar. Engkau pikir kenapa hidupku seperti ini? Tuhan pagari hidup kita bapak-bapak, ibu-ibu. Gak selai rambut pun jatuh kalau gak seizin Tuhan. Dipagari oleh Tuhan. Beda dengan pagar kalau engkau pagar bangun yang tinggi sekalipun. Itu bisa masuk maling. Apalagi sekarang banyak crime. Tapi kalau Tuhan yang magari itu gak satu lembar pun rambut jatuh kalau gak seizin Tuhan. Dan bukan hanya dipagari, diberkati. Bukan hanya diberkati, ditambahkan lagi. Iblis tahu persis itu milik anak Tuhan. Orang Kristen gak sadar. Makanya gak heran hidupnya pesimis. Ya gak tahu lah Bu Indri gimana nantilah. Itu bukan anak Tuhan. Halo,
Makanya malu harusnya kita masih jahat ini. Si jahat tahu persis. Dia tahu persis apa rencana Tuhan bagi anak-anaknya. Ingat kita adalah anak-anak Bapa. Kita bukan anak asuh, kita bukan anak tiri. Engkau bukan anak angkat. Kita adalah anaknya, ahli waris kerajaan surga. Bapak punya, kita punya. Harusnya kalau engkau sadar dirimu siapa, beda caramu pelayanan. Beda caramu dalam keadaan beribadah. Semangat luar biasa. Halo? Gak main-main loh, dipagari oleh Tuhan. Bayangkan Tuhan yang memagari, siapa kita sampai dipagari oleh Allah. Kenapa sampai dipagari? Karena kita adalah anak kesayangannya. Diberkatin, ditambah-tambahkan. Itu rencana Tuhan, tapi sayangnya banyak orang Kristen seperti si sulung. Mana bukti si sulung? Tidak mengerti. Coba kita buka. Lukas 15 ayat 25 sampai dengan 30. Dapat semuanya? Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dari tempat rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Terus, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya padanya, apa artinya semua ini? Terus, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Terus, maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Bayangkan, dia keluar tidak mau lagi datang ke CK7. Lalu ayahnya keluar, ini bapa datang kepada dia dan berbicara dengan dia. Perhatikan. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa. Tapi padaku belum pernah bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Terus, tapi baru saja anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saya mau tanya, terus ayat berikutnya. Kata ayahnya kepadanya, apa? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini kita. Tapi ini lihat, ini orang yang pelayanan. Tapi dia gak kenal siapa bapaknya. Maka kalau engkau tidak sadar siapa kita, beda hidup kita dalam ibadah, beda hidup kita dalam ikut Tuhan. Maka engkau gampang pesimis, gampang apatis, gampang ragu, gampang bimbang. Tapi perhatikan tadi, iblis aja tahu anak Tuhan dipagari, iblis aja tahu anak Tuhan diberkati, iblis aja tahu anak Tuhan ditambah-tambahkan, kita nggak tahu. Sedih nggak? Halo, makanya waktu ponakan saya, bukan ponakan saya, waktu anak saya, cucu saya itu dikatakan dokter, cacat, buta, tuli, retarded. Semua dokter loh, yang ngomong itu dokter profesor loh di Bandung. Kalau aku dan suami gak sadar kami anak Bapa, mungkin kami pun akan kecewa sama Tuhan. Tuhan kenapa? Anak kami salah apa? Dia anak yang baik, yang menjaga kekudusan. Kenapa Tuhan? Tapi kalau engkau tahu engkau anak siapa, engkau anak Bapa, engkau tinggal bilang Bapa apapun kata manusia, Tuhan bisa ubahkan yang tidak baik menjadi baik. Dan terjadi. Sekarang umurnya setahun 3 bulan, pinternya luar biasa. A sampai Z sudah tahu, hitungan 1 sampai 10 bisa, umur setahun loh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beda. Makanya engkau harus tahu siapa dirimu. Orang yang kenal dirinya siapa. Orang yang mengenal siapa bapaknya. Beda caranya ibadah. Beda caranya pelayanan. Beda caranya dalam bertindak. Karena dia adalah anak kesayangan Bapa. Nah, maka tadi dikatakan di sini, iblis tahu, kita nggak tahu. Sedih banget, iblis amanat neraka, kita nggak amanat agung. Halo, hari-hari ini kalau kita masih kalah dengan dia, apa yang mau kita lakukan? Betul? Tadi katakan tadi adalah apa? Yang pertama tadi apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Coba saya mau tanya. Yang pertama adalah apa? Iblis ada di mana-mana, betul? Nih, kalau engkau dan saya tidak menjaga hati, kita jadi pion si iblis loh. Gak perlu engkau gak ke gereja, engkau bisa tetap ke gereja. Tapi kalau hati kita cemar, kita jadi bulan-bulanan dia. Makanya engkau tidak ada pertumbuhan, tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ikut Tuhan, melayani Tuhan. Kok enggak ada bedanya, kok enggak ada damai sejahtera? Ya iyalah, hatinya sudah dirasuk oleh si jahat, absintus. Sepertiga dunia nanti akan mati rohani hanya gara-gara absintus. Bukan karena rudal loh. Perang yang sekarang ada ini sekarang. Apa gak gara-gara kepahitan? Jelas bagaimana gak kepahitan. Presidennya mati, anaknya mati, istrinya mati. Pahit dong. Nah kalau engkau tidak menjaga hati, kita akan jebol. Di tempat ini yang mungkin engkau masih ada kepahitan. Bereskan hari-hari ini supaya kita bisa berbuah. Supaya Tuhan bisa pagari hidup kita. Supaya engkau bisa bertumbuh. Supaya engkau bisa mengalami perkara besar. Dan untuk kita bisa menjaga hati hanya satu kuncinya. Tahu apa bapak-bapak, ibu-ibu? Nih, apa nih? Ini saya punya lidah buaya. Hanya orang-orang yang berakar dalam kasih Yesus yang bisa punya hati yang mengasihi Tuhan. Harus berakar. Kalau enggak tidak berakar, enggak bisa. Untuk berakar bagaimana? Harus jadi murid. Enggak bisa hanya jadi follower. Gereja ini dia punya cool, betul? Ada cool ya? Betul? Di sana ada berkumpul.
sama-sama belajar. Ada banyak pelajaran-pelajaran mereka. Dari mulai pelajaran daripada mengenal Kristus atau apapun, tapi intinya banyak di sini. Ambil, ikut pengajaran. Kalau engkau tidak tertanam, harus tertanam seperti ini. Orang yang tertanam itu akan beda. Orang yang bisa dewasa itu karena tertanam. Gak akan bisa engkau dewasa rohani kalau gak tertanam dalam Kristus. Harus tertanam, makanya iblis paling suka dengan orang Kristen yang jalan-jalan. Minggu ini ada di CK7, minggu depan ada lagi berubah. Karena di sana luar biasa, di sana hamba Tuhannya luar biasa. Keren banget, artis datang dari Amerika. Halo, kalau engkau hanya mencari hamba Tuhannya gak akan bertumbuh. Tapi kalau kau cari firman akan ada pertumbuhan. Amin. Dikatakan tadi adalah apa? Dikatakan tadi adalah apa tadi? Yang keberapa tadi saya bilang? Halo, nih. Untuk bertumbuh, harus berakar. Baru engkau bisa mengalahkan kepahitan. Karena kita gampang banget tergores hatinya, betul? Nanti mungkin kita gak dihargai. Langsung sakit hati. Mungkin kita gak dianggap, langsung sakit hati. Saya mau kasih kesaksian sedikit ya. Saya dengan suami minggu lalu, saya dipanggil oleh Polda Jawa Barat. Ini kisah nyata. Seorang hamba Tuhan yang bernama Indri Pardede yang sudah pelayanan di CK7 bertahun-tahun dipanggil di Polda. Kenapa? Karena ponakan saya kandung melaporkan saya dengan mengatakan saya punya aset, kami punya aset yang ada di puncak hotel di sana. Itu kami melakukan satu perbuatan yang keterangan palsu. Itu padahal dihibah oleh ayah saya 38 tahun yang lalu. Tapi bisa dilaporkan oleh ponakan. Halo? Kira-kira bisa tergores gak hatimu? Kok bisa? Yang ngasih pun ayah di depan semua keluarga. Keluarga tahu. Dan mereka bilang, ini bagus-bagus nanti ya sama Ari, kalian bagus-bagus dan ngerjakan itu. Itu tahu 38 tahun yang lalu. Tapi sekarang bisa dilaporkan polisi. Dan saya didampingi oleh Pak Ari. Pak Ari ini suamiku yang luar biasa. Didampingin saya diperiksa. Tapi karena saya tidak salah. Tidak terjadi apa-apa. Tapi bayangkan sekarang tiba-tiba ada surat coklat datang ke rumahmu. Dengan diduga menggelapkan dari ponakan sendiri. Bisa nggak engkau terluka? Bisa nggak engkau marah? Bisa nggak engkau kecewa? Bisa! Tapi kalau engkau berakar dalam Kristus, tidak akan. Itu bedanya. Makanya hari-hari ini engkau perlu berakar. Karena iblis akan pakai hati kita. Nanti engkau tersakit hati mungkin oleh anakmu. Engkau sudah begitu luar biasa pada anakmu, tapi anak gak menganggap. Engkau sudah luar biasa kepada orang tuamu, tapi orang tua membanding-bandingkan. Iblis jago. Dia bisa pakai apapun untuk membuat hatimu tergoncang, teriris. Tapi belajar dari Yesus. Waktu Yesus di kayu salib. Apa doanya? Ini yang saya makanya salut sama Tuhanku yang luar biasa. Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Saya mau tanya, apa orang-orang yang menampar Yesus gak tahu apa yang diperbuat? Kalau nampar sekali mungkin kelepasan, betul? Kayak misalnya suami istri, mana suami istri sini? Angkat tangan. Suami istri kadang-kadang kita kan suka ngelawan-ngelawan, betul? Ya ibu-ibu ngaku gak? Suka jawab-jawab suami. Di sini ibunya baik-baik, luar biasa, luar biasa. Kalau saya Pak Ari, dulu sebelum bertobat, saya suka jawab-jawab Pak Ari. Bisa Pak Ari bilang, kamu gini, kadang-kadang suami karena kesel, digituin betul. Saya mau tanya, itu kelepasan atau sengaja? Kelepasan. Tapi yang menampar Yesus bukan kelepasan, sengaja. Bum, bang, menendang, buang. Bahkan mencambuk, buang. Kalau mencambuk satu kali bisa kelepasan. Tapi kok 39 kali gak mungkin kelepasan. Tapi doa Yesus perhatikan, Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Itulah kasih yang berakar. Makanya hari-hari ini, bagaimana dengan kita? Berani gak kita, bisa gak kita meladanin? Bisa gak kita meladanin Yesus? Maka tadi saya bilang, berita salib itu luar biasa. Memang simple, tapi dalam. Amin. Yang berikutnya, yang terakhir, saya undang pemusik. Yang berikutnya kita lihat yang ke-6. Yang kelima, masih satu lagi, 2 lagi. Ayub 1 ayat 11. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ya apa? Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Tapi ulurkanlah tanganmu, ini kata iblis. Dan jamalah segala yang dipunyainya. Ya apa? Ya pasti mengutuki engkau di hadapannya. Ini gak main-main loh bapak-bapak, ibu-ibu. Perhatikan, iblis tahu kualitas orang Kristen sekarang. Dia bilang pasti mengutuki. Kenapa? Karena dia tahu banyak orang Kristen hari-hari ini hanya kejar berkat. Hanya kejar mujizat. Ini bukan Kristen yang kualitas. Kalau yang kualitas walaupun Tuhan gak jawab, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Maka iblis bilang, coba lu ganggu aja usahanya, lu ganggu aja istrinya, ganggu anaknya, pasti dia gak boleh ke gereja. Iblis tahu.
Hari-hari ini kalau engkau tidak tertanam, kita menjadi follower. Yang menyalibkan Yesus, follower semua. Murid memang hanya 12, tapi mereka yang menggoncangkan dunia. Halo? Iblis tahu persis, dia si Indri mah, dia mah pelayanan karena semuanya oke-oke. Kalau nggak oke belum tentu. Iblis tahu persis kita malahan yang jebol. Makanya hari ini waktu engkau ikut Tuhan, apa tergantung sikon. Maka jangan hanya kejar Tuhan karena Matius 7 ayat 7. Tahu apa? Minta diberikan, cari dibukakan, ketuk, minta diberikan, ketuk, dibukakan, cari mendapat. Betul, itu janji Tuhan. Tapi itu buat anak kecil. Kecil rohani, bayi rohani. Tapi ke orang Kristen dewasa, walaupun Tuhan gak menjawab, tetap kau berkata, aku tetap cinta Tuhan. Itu orang yang berakal. Hari-hari ini bagaimana iman kita? Waktu doamu gak dijawab. Halo? Masih gak bilang sekali Yesus tetap Yesus? Atau mulai goyang? Capek juga udah 10 tahun berdoa, gak ada perubahan. Gak bisa. Dan yang terakhir dikatakan seperti ini. Kita buka yang ke-6. Yang ke-6 mari kita lihat. Yang ke-6 dikatakan adalah begini. Ayub 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya. Coba baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kemudian apa? Coba ulang sekali lagi. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis. Iblis bisa mengganggu kita. Betul? Ini saya bawa remote. Kontrolnya ada di Tuhan. Iblis boleh mengganggu kesehatanmu. Iblis boleh mengganggu ekonomimu. Iblis boleh mengganggu rumah tanggamu. Tapi tetap endingnya Tuhan yang kontrol. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nih, remote kontrol hidup kita ada di tangan Yesus. Maka jangan pernah takut walaupun kau mengalami dapur api pada saat ini. Dunia semakin goncang, tapi orang yang dalam kontrol Tuhan itu aman. Kuncinya responnya hari ini. Pertanyaan terakhir, kalau begitu kenapa kita mesti punya masalah Bu Indri? Kalau toh juga akhirnya Ayub dikembalikan Tuhan 2 kali lipat, karena Tuhan mau jadikan Ayub seperti ini. Emas hanya bisa jadi emas murni kalau dia dibakar loh. Kalau enggak mengalami proses pembakaran, enggak akan pernah jadi emas murni. Dan harga emas sekarang 1 gram berapa? Berapa? Yang suka beli emas kasih tahu dong. 2 juta, 3 juta saya nggak tahu. Tapi kalau engkau tidak siap dibakar, engkau seperti kayu. Kristen kayu kalau dibakar jadi apa? Arang. Arang 1 kilo berapa? 9.000. Mana lebih mahal? Jelas. Mau jadi mana? Kristen mana engkau? Atau satu lagi, Kristen aliran ini. Aliran tanah. Kan dalam bait Allah hanya ada 4 perabot. 1 dari tanah, 1 dari kayu, 1 dari silver, 1 lagi dari emas. Tanah kalau dibakar jadi apa? Jadi debu. Makanya kita bisa bilang, loh dulu dia pelayanan begitu luar biasa. Dulu ikut Tuhan, mana dia sekarang? Yes! Karena dia gak siap untuk mengalami proses. Tanpa proses, kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Ketahuan seorang itu berkualitas waktu diproses. Hari ini ambil keputusan. Tidak tentang Ayub, bukan hanya milik Ayub, tapi milik setiap kita. Betul? Siapa pengen di sini untuk menjadi pribadi yang luar biasa? Semua mau ya? Ini saya ada bawa apa nih? Susah banget sih bukanya ini. Boleh bantu nggak? Dari sini kali ya? Mungkin dari sini. Bentar. Susah ya? Maaf Bu. Bisa nggak? Wah kamu ngajak berantem ya? Nggak bisa. Ini apa ini? Susah banget ini saya bukanya. Ada yang punya gunting nggak? Nggak ada ya? Ya udahlah, nggak usah gunting. Ini apa? Anggur ya? Ambil Gih, biar gak jauh-jauh saya. Kamu boleh ambil. Ambil 2 juga boleh, ambil 3 juga boleh, ambil 10 juga boleh. Ambil, ambil sayang. Ambil. Oke, ambil. Yes, ambil. Kita lihat ya. Yes. Yes. Oke, banyak banget kamu ambil.
Yuk sekarang dimakan. Ayo dimakan. Ayo langsung dimakan. Rasanya apa? Manis. Itulah harusnya anak Tuhan. Anak Tuhan tuh harusnya dirasakan manis seperti anggur. Tadi saya bawa korma. Korma itu lebih powerful. Kenapa bilang? Korma itu ditanam, itu gak mudah. Dimasukkan ke tanah, ditutup dengan batu. Sampai dia ketemu dengan air, baru itu dia punya batangnya baru keluar. Dan korma itu di padang gurun, itu makin besar badainya, makin kokoh dia. Kristen korma akan beda dengan Kristen yang hanya follower. Hari-hari ini pilih, mau jadi yang mana kita. Keadaan tidak akan semakin baik, percayalah. Tidak ada satupun yang menjanjikan akan semakin baik. Tapi kalau engkau Kristen korma, kalau engkau Kristen anggur yang manis, kalau engkau Kristen yang militan, kalau engkau Kristen yang dewasa, hidup kita akan beda. Akan ada perbedaan antara Mesir dengan Goshen. Orang yang di Goshen, yang akan selamat di akhir zaman ini. Tuhan berkatin. Yuk kita berdiri semua. Semua diberkatin. Saya ada kaos. Ada yang mau kaos? Maulah, betul ya. Maulah ya betul. Bergerak. Ini nanti saya kasih sama Ibu Hera. Ini ada telur. Telur ini kalau kalian makan, kalian gak akan perlu beli telur lagi setahun. Karena ini ada urapan khusus betul. Nah ini kaos ada 2. Nanti saya kasih pada Ibu Hera. Tolong Ibu Hera kasih sama di tempat ini yang paling tua umurnya. Yang 100-200 tahun. Betul? Ingat, kita punya remote control adalah Yesus. Betul? Halo? Satu lagi saya bawa oleh-oleh, aduh baik banget saya. Saya bawa antum. Antum coklat. Nanti yang mau Ibu Hera juga tolong bisa kasih. Intinya hari-hari ini yuk. Jadilah Kristen yang militan. Engkau tidak akan pernah bisa berkata lagu tadi. Kalau engkau tidak militan dalam Tuhan. Mau militan? Mau militan? Jadilah dewasa. Mau dewasa? Berakar dalam Tuhan. Jangan pindah-pindah gereja. Sekali engkau di CK7, di sini engkau sampai engkau bisa bertumbuh dan berbuah. Hasilnya akan beda. Amin. Tuhan berkati. Boleh gak pilih lagu? Kita ganti lagunya ya. Saya pengen lagu yang di sini yang militan. Kristen anak Allah itu beda. Engkau anak Allah. Semangat ya, kita akan dipakai untuk sampai ke ujung bumi. Semangat ya, engkau akan mengalami perkara besar. Tuhan akan angkat hidupmu. Semangat ya, engkau akan jadi emas yang luar biasa. Yes, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tibakanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tibakanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, tunggu sebentar. Sorry ya, sebentar. Aku memang orangnya agak heboh dikit. Ayo dong, anak Allah, Bo. Halo. Dipagari, Bo. Menjadi semakin besar. Ayo, emas. Bukan biasa-biasa, betul? Beda. Pemenang dalam segala perkara. Yes. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan kembali duduk. Mewakili gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBPRJ, terima kasih atas pelayanan hambanya Ibu Evangelis Indri Pardede. Kiranya Tuhan memberkati Ibu serta keluarga berlimpah. Baik, GBPRJ rindu untuk menyambut, apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di ibadah kelima ini? Boleh lambaikan tangannya. Oh, ada di sebelah kanan saya. Shalom. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang tertera di depan layar. Baik, sekarang adalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang tertera di depan layar atau di depan kursi Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash atau tunai dapat mengangkat tangannya, maka pengerja dapat segera membantu memberikan amplop persembahan. Baik, apabila semuanya sudah siap, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan doa persembahan, setelah itu akan dilanjutkan dengan doa tutup dan doa berkat. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku bawa korban syukur. Kasih Tuhan, kita akan tutup ibadah sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Ibu Indri Pardede ya Bapa. Kami berdoa kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu, memberkati berlimpah-limpah, dan Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik, Kau jaga, Kau lindungi keluarga-keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kiranya sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan Bapa, yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan, Kau pulihkan Tuhan Yesus. Kau berikan peluang-peluang yang baru, kesempatan-kesempatan baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus
yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Shalom saudara, jika hari ini semua orang Kristen menghilang dari dunia, apakah dunia akan terasa lebih gelap atau justru tidak ada bedanya? Pertanyaan tersebut membawa kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang siapa orang Kristen dan bagaimana seharusnya mereka hadir di dunia. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas garam dan terang di dunia yang gelap dan hambar. Khotbah Tuhan Yesus tentang garam dan terang dunia dipakai sebagai metafora untuk menggambarkan kehidupan orang Kristen yang memengaruhi dunia. Pada intinya, orang Kristen tidak boleh hidup sebagai komunitas yang tertutup, tetapi harus berbaur dan terlibat dalam kehidupan masyarakat
serta memberikan pengaruh positif dengan menjalankan kebenaran, keadilan, kesalehan hidup, dan tidak kompromi dengan cara hidup dunia. Posisi seperti ini menyiratkan bahwa kehidupan Kristen akan selalu diperhatikan oleh orang lain, dan kekristenan akan selalu dibandingkan dengan kepercayaan lain. Orang Kristen harus berperan sebagai garam dan terang di dunia di segala kondisi, baik dalam situasi mudah dan nyaman, maupun di dalam tekanan dan aniaya. Mengapa demikian? Karena status sebagai garam dan terang merupakan sebuah identitas yang melekat pada diri setiap orang percaya, yang seharusnya tetap nyata dalam kondisi apapun. Garam mempunyai beberapa manfaat sebagai penyedap masakan, pupuk, dan pengawet makanan yang mencegah pembusukan. Dunia sekarang sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan dan ketawaran. Di tengah situasi ini, orang Kristen terpanggil untuk menunjukkan identitasnya dengan membawa rasa Kristus di dalam dunia yang hambar secara rohani dan juga menahan kerusakan moral dengan kesalehan hidup. Hari-hari ini, kita berada di lingkungan yang mulai terbiasa dengan pergaulan bebas, seks sebelum menikah, tidak setia kepada pasangan, dan lain-lain. Kita tidak perlu menjauhi mereka, tetapi menjadi teladan bagi mereka. Justru di saat seperti inilah hidup kita berfungsi seperti garam yang mencegah kebusukan, layaknya disinfektan moral di dalam dunia yang standar moralnya rendah. Terang. Yesus adalah sang terang dunia itu sendiri. Dan Yesus menjadikan kita sebagai kepanjangan tangannya untuk menjadi pelita di dunia. Kita harus menjadi pelita yang menyala dan bercahaya. Itulah yang akan membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh pengikut Kristus. Dalam Alkitab, terang umumnya melambangkan kemurnian, kebenaran, wahyu, dan kehadiran Allah. Kehadiran orang Kristen harus mampu merepresentasikan hal-hal tersebut di dalam masyarakat. Misalnya, kita bisa tetap memiliki tutur kata yang baik, santun, dan membangun di tengah-tengah lingkungan yang senang bergosip, cepat menghakimi, dan menghujat orang. Perbedaan nilai dan sikap kita akan dapat dirasakan oleh orang di sekitar kita. Dampak itu harus dapat dirasakan dan divalidasi oleh orang lain melalui pemberitaan Injil dan cara hidup kita yang baik. Supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Dunia ini gelap sehingga memerlukan terang untuk menyinarinya. Dunia juga memerlukan garam untuk mencegahnya dari kebusukan. Garam yang kehilangan rasa asin dan terang yang menjadi gelap tidak ada gunanya, sebab kehilangan hakikatnya dan perannya. Artinya, jika orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia, orang Kristen tidak akan menjadi berguna, dilecehkan, diacuhkan, atau juga mungkin disingkirkan. Sehingga kehadiran orang Kristen menjadi tidak terasa alias tawar. Dengan demikian, Tuhan tidak akan dipermuliakan, tetapi justru malah dipermalukan. Di era penyelesaian amanat agung ini, biarlah kita semua memiliki cara hidup yang menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Dengan cara tidak ikut budaya kantor yang toksik, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi berbau sara. Sebaliknya, kita harus menjadi pribadi yang mengembangkan diri dan kemampuan, menjaga integritas, mendukung teman-teman di dunia usaha, supaya banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.